Ya, selamat siang pada Ustazah Ida Nurlaila dan juga teman-teman akhwati fillah semuanya. Selamat datang di kemuslimahan Jumat eh, di hari Jumat yang insya Allah berkah ini. Sebelumnya mohon maaf Ustazah dan juga teman-teman, saya izin pakai masker ya Ustazah, soalnya masih di lingkungan kampus. Ya, eh, ya Bismillah, kita buka kemusliman Jumat hari ini dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, jadi Jumat ini kita masih di seri parenting. Kajian kedua yang kali ini insya Allah akan membahas tentang parenting untuk anak usia preschool atau early school. Tuh, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nurlaila. Oke, sebelum kita mulai kajiannya, kita buka dulu dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Alifa. Ya, kepada Alifa, saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, jazakillah khair kepada Alifa, semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik teman-teman, mari kita langsung saja kita mendengarkan kajian dari Ustazah Ida Nurlaila. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, dari Ustazah Ida Nurlaila ini merupakan seorang penulis, seorang konselor sosial, seorang praktisi parenting, dan owner online bookstore. Nah, beliau ini lulusan dari Fakultas Farmasi UGM, Pendidikan Profesi Apoteker UGM, dan telah mengikuti berbagai pelatihan dan juga kursus aplikatif. Ya, seperti itu. Ya, untuk aktivitasnya saat ini, Ustazah sebagai ibu rumah tangga, sebagai apoteker, sebagai penulis buku, sebagai pengelola balai belajar masyarakat, konsultan dan trainer Jogja Family Center, kemudian direktur Wonderful Family Institute, owner online bookstore, Wonderful Agency, kemudian founder grup Wonderful Parenting, founder kelas menulis Jejak Cinta Ananda, dan pembina Sekolah Ibu Yogyakarta. Ya, Masya Allah, luar biasa aktivitasnya sangat banyak, Ustazah. Ya, langsung saja kita dengarkan kajian tentang prophetic parenting for preschool and early school children dari Ustazah Ida. Kepada Ustazah Ida, saya persilahkan. Afwan, Ustazah, belum di-unmute. Mic-nya di-unmute dulu, Ustazah, maaf. Ya. Tes, suara saya jelas kah? Ya, jelas Ustazah, jazakillah. Jelas ya? Ya, kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min anak-anakku semuanya, sepertinya ini masih muda-muda ya pesertanya ya. Walaupun nggak kelihatan wajahnya, tapi nama-namanya seperti nama-nama zaman sekarang, jadi kira-kira masih muda-muda.
Tapi saya panggil apa nih ya? Ya, para peserta Zoom meeting tema prophetic parenting, alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT hari ini bisa silaturahim Jumat yang penuh berkah. Semoga Allah izinkan rahmat-Nya melingkupi kita semuanya, melindungi kita dari semua mara bahaya, dan utamanya adalah menuntun kita senantiasa ke dalam jalan kebenaran. Dan pada kondisi di mana teman-teman sekarang ini, Masya Allah ya ada yang pakai APD ya, teman-teman sekarang ini masih lajang sebagian, mungkin sebagian sudah jadi seorang ibu atau seorang istri. Semoga kita dimudahkan menunaikan tugas-tugas fitrah kita, yaitu sebagai seorang ibu nantinya hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anak kita, serta tugas beradaban untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan solehah, yang soleh dan muslih. Muslih itu maknanya adalah mereka bisa bermanfaat untuk umat, mereka bisa memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain. Kalau soleh itu soleh-solehah itu membaguskan diri sendiri, kalau muslih-muslihah ini adalah orang-orang yang bisa membaguskan orang lain. Nah, di sanalah pentingnya kita bicara pendidikan anak sejak dini ya. Bagian saya adalah materi yang kedua. Mungkin pekan kemarin sebagian teman-teman sudah mengikuti materi yang pertama. Saya bagi untuk usia 4 sampai 6 tahun ya. Kira-kira kalau anak sekarang itu masih TK kecil dan TK besar ya, atau ada juga yang sudah kelas 1 SD. Tapi kurang lebih usianya preschool ya. Seperti itu. Sebelumnya perkenalkan saya punya anak 6 ya. Sudah menikah 2 orang, punya 2 menantu artinya kan. Lalu ada 1 orang cucu. Jadi cucu saya sekarang usianya 2,5 tahun. Nah, anak saya yang paling kecil usianya sekarang 13 tahun, masih kelas 2 SMP. Sejak anak pertama lahir tahun 1992, ya di tahun kedua pernikahan saya. Alhamdulillah sekarang yang punya cucu dari anak pertama ini. Mengapa saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya sekiranya sebagai gambaran bahwa ada sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, kepada anak-anakku, karena setidaknya saya sudah mengasuh 6 orang anak dan sekarang sudah bersamai seorang cucu. Di luar itu beberapa kali saya terlibat di dalam bidang pendidikan, pernah mendirikan 2 sekolah TK dan membersamai 1 sekolah SD, dan aktif kegiatan parenting beberapa lama selalu menjadi ketua komite sekolah di level TK, SD maupun di level SMP, pernah menjalani semuanya. Sehingga bertemu dengan banyak kasus, dengan banyak hal, dan terhubung dengan banyak sumber ilmu, alhamdulillah, yang mungkin akan bermanfaat di dalam apa yang saya sampaikan pada kalian semuanya pada kesempatan siang hari ini. Oke, kita akan masuk pada bahasan kita. Apakah host bisa share screen ya untuk PPT yang sudah saya sampaikan tentang mendidik anak? Halo Mbak Redita, oke. Biar teman-teman juga ikut mengikuti ya apa yang kemudian saya sampaikan nantinya. Baik. Ini prophetic parenting for preschool and early school children ya. Lanjut, bisa digeser layarnya. Mengapa kita memandang pentingnya mendidik anak ini ya sejak dini? Masya Allah, di waktu kecil itu hari. Bahkan dunia akhirat pengaruhnya. Silakan di slide selanjutnya, itu perkenalan saya tadi. Bahkan dunia akhirat, Masya Allah. Nah, makanya jadi ibu itu bukan hanya ibu yang melahirkan anak secara biologis, akan tapi mari kemudian kita belajar untuk menjadi nantinya menyiapkan diri menjadi seorang
ibu yang ideologis yang akan mewariskan nilai-nilai yang kita yakini, yaitu nilai-nilai Islam. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini saya sampaikan ada bagian garis besarnya tentang mendidik anak dalam Islam. Sebagian besar saya ambilkan dari kitab Tarbiyatul Auladul Islam, tulisan Ustadz Abdullah Nasiulwan. Ini adalah salah satu kitab rujukan yang saya pakai untuk tema-tema parenting. Teman-teman bisa mencarinya di toko buku ya. Ada banyak dijual, sekitar 150-an ribu lah harganya kalau sekarang. Ini saya baca, saya katakan ketika saya KKN. Saya belum menikah, saya sudah baca ini karena sudah sering diminta mengisi tema pakai adalah buku ini membumikan harapan keluarga Islam idaman. Ini sangat detail, sejak menikah sampai jadinya kalau di pusat maka sisihkan sebagian dari penghasilan kita yang bermanfaat bagi bekal kita untuk anak. Garis besarnya saya sendiri adalah tapi apa-apa saya sampaikan. Mohon maaf Ustazah, suaranya tidak terdengar Ustazah. Sepertinya sinyalnya Ustazah ya. Maaf sempat terputus tadi teman-teman ya. Iya Ustazah, terputus. Sudah terdengar kah? Sudah Ustazah sekarang. Oh iya. Ya maaf tadi sempat terputus internetnya. Ya namun masih suka putus-putus gitu Ustazah. Masih putus-putus. Lebih lancar ya. Ya maklum. Masih putus-putus ya? Masih Ustazah. Atau boleh dicoba videonya dimatikan terlebih dahulu Ustazah. Mungkin kalau suara, iya Ustazah. Mungkin kalau suara doang lebih jelas. Ganti ini. Saya. Masih ya? Iya. Ya. Iya masih Ustazah Afwan.
Ya, halo Kak, apa lancar? Sudah lancar? Sudah Ustazah, lebih jelas. Oke, ya. Saya matikan berarti ya video saya ya. Iya, tidak apa Ustazah. Mohon maaf Oke, izin baik. di bagian Maaf. slide ini ya Ustazah tadi. Sudah hilang suaranya. Oke. Ya, terima kasih Ustazah. Saya ulangi ya. Ada gangguan-gangguan bisa chat saya di WhatsApp atau di sini ya. Oke. Karena internetnya tidak, saya agak cepat menyampaikan tentang mendidik anak dalam Islam ya secara globalnya ini. Landasannya yang pertama adalah perintah Allah. Jadi bukan semata-mata tanggung jawab kemanusiaan. Kita melakukan pendidikan anak-anak, pendidikan pada anak-anak kita itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk memesankan, mewasiatkan kepada anak-anak kita bab keimanan, keislaman, ya, mengajari mereka beribadah. Ini kemudian yang kedua ada hadiah yang Allah berikan pada kita ya sebagai hadiah utama. Kenapa apa itu ya? Yaitu surga Allah. Ketika kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita dan kebaikan, ya halo, apa sudah masuk lagi saya? Sudah Ustazah. Saya ganti device aja. Saya ganti device ya. Oh iya, baik Saya ganti Ustazah. device ya. Ya, baik Ustazah. Suara Ya. saya ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas Ustazah. Halo, iya jelas ya, oke. Baik, saya sampaikan tentang landasan mendidik anak tadi ya, ini perintah Allah dan ini adalah tugas peradaban. Bayangkan jika orang-orang tua itu sudah tidak punya peduli untuk mendidik anak-anaknya, yang terjadi tentu keterpurukan peradaban manusia. Di dalam salah satu tujuan pernikahan, Ustadz Abdullah Nasir Uwan dalam buku Tarbiyatul Aulad yang tadi sudah saya tunjukkan menyampaikan bahwa di antara tujuan dari pernikahan adalah kepada anak-anak kita itu untuk melahirkan keturunan dan juga mewariskan nilai-nilai kebaikan. Nah, apa rujukan kita ketika kita mendidik anak? Zaman sekarang ini kan kita kadang-kadang bingung ya, ada teori-teori parenting yang banyak. Dari sana, dari sini gitu. Lalu booming lagi teori baru tentang parenting dan sebagainya. Nah, kita harus tahu sebagai seorang muslim, Allah sudah berikan pada kita rujukan-rujukan utama di dalam mendidik anak. Yang pertama ada Al-Qur'an. Itu pasti ya, Al-Qur'an itu adalah way of life, tuntunan semua kehidupan kita. Maka yang kita lakukan bukan sekedar menyimpan Al-Qur'an yang bagus di rumah kita, tapi kita buka, kita baca terjemahnya, kita baca artinya, kita tadabbur maknanya ya. Itu adalah Al-Qur'an, maka kita jadikan dia rujukan utama. Dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang mulia yang Allah izinkan untuk namanya bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an dikarenakan kebaikan mereka dalam mendidik anak. Bagaimana yang sudah sering kita dengar, contohnya adalah Luqman Al-Hakim, seorang yang dikatakan beliau bisa jadi bukan nabi, bisa jadi juga seorang nabi, tapi tidak termasuk dalam 25 nabi. Luqman Al-Hakim sering jadikan contoh keteladanan di dalam mendidik anak. Kemudian para nabi sendiri, termasuk Rasulullah, beliau adalah pemberi petunjuk pada kita. Kemudian yang kedua adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui al-hadis, melalui sunnah beliau yang sampai kepada kita. Kita pilih sunnah-sunnah yang sahih hingga hasan untuk menuntun kita di dalam melakukan pendidikan pada anak-anak kita.
Yang ketiga adalah teladan sahabat dan para ulama serta salafus sholih. Para peserta yang dirahmati Allah, generasi Rasulullah adalah generasi terbaik yang Allah puji sebagai khair ummah, generasi terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, dinampakkan untuk manusia. Maka jika kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi generasi terbaik yang akan mengemban peradaban yang gemilang, maka yang kita lakukan adalah apa? Berteladan kepada para sahabat, para tabi dan tabiin yang bersama dengan Rasulullah pada masa itu. Baca kisah-kisah para sahabat dan sahabiah. Nah, yang keempat, barulah kita akan melihat berbagai ilmu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu adalah hikmah yang tercecer milik orang Islam. Sepanjang itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah, kita bisa memungutnya di mana saja. Jadi bukan hanya di timur, tapi juga boleh saja di barat. Landasannya adalah dia tidak bertentangan dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Apa saja aspek-aspek tanggung jawab pendidikan anak ini? Ini saya ambilkan dari buku Tarbiyatul Auladnya Ustadz Abdullah Nasiulwar. Ada 7 aspek pendidikan yang kita berikan pada anak kita. Ada iman, moral, fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan seksualitas. Dan itulah yang mestinya nanti kita rincikan di dalam kita membahas, walaupun setiap tahapan-tahapan usia yang mungkin masih sangat muda. Tapi ketujuh aspek itu masing-masing memiliki porsinya sesuai dengan tuntutan perkembangan si anak ini pada usianya masing-masing. Apa metode mendidik anak yang bisa kita lakukan? Masih dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, Ustadz Abdullah Nasiullah menyampaikan ada 5 metode di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua kebiasaan, yang keempat nasihat, yang 5 perhatian, yang keempat perhatian, yang kelima adalah hukuman. Oh, ternyata di 5 metode mendidik anak ini tidak ada satupun yang menegaskan bahwa marah itu adalah salah satu metode mendidik anak. Nah, kita hindarkan ya, karena marah itu bukanlah metode mendidik anak. Yang paling utama mendidik anak adalah dengan keteladanan. Bagaimana orang tua bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah ya, itu adalah berteladan kepada orang tuanya. Termasuk nantinya ketika orang tuanya memberikan keteladanan dalam hal dakwah. Kemudian kebiasaan. Keluarga adalah tempat yang terbaik untuk membangun tradisi kebiasaan yang baik di dalam pendidikan anak ini. Yang ketiga dengan nasihat. Nah, kita berikan nasihat pada anak-anak, nasihat-nasihat kebaikan agar mereka juga senantiasa mendapatkan arahan kebaikan. Lalu perhatian dan pengawasan. Tidak cukup hanya dengan keteladanan, dengan membiasakan atau memberikan nasihat, tapi harus ada kontrol, harus ada perhatian, harus ada pengawasan. Nah, di sanalah pentingnya orang tua bersahabat dengan anak agar senantiasa bisa menyelami perubahan-perubahan yang terjadi kepada si anak itu. Yang kelima adalah hukuman. Wah, kok hukuman bisa menjadi salah satu metode mendidik anak? Iya, karena dalam Islam kita mengenalkan tentang akibat-akibat perbuatan baik, akibatnya apa, perbuatan buruk, akibatnya apa. Menghukum anak, ini ada pada saat anak berusia antara 7 sampai 14 tahun. Dan kalau hukuman sifatnya fisik yang terkaitan dengan hukum syar'i itu bisa diberlakukan ketika anak usia 10 sampai 14 tahun. Loh, maksudnya apa, Bu? Kalau anak 17 tahun nggak dihukum? Ya dihukum, tetapi hukumannya tentu sudah berbeda. Karena anak yang sudah balik usianya 14 tahun, dia sudah menanggung sendiri tentang dosa dan pahalanya. Maka misalnya nih, orang tua anak usia 10 tahun, dia nggak mau sholat, kan orang tua boleh tuh memukul anaknya gitu kan. Memukul anaknya boleh. Akan tapi nanti kalau anaknya 17 tahun nggak mau sholat, orang tua mukul anaknya, wow, anaknya bisa mukulin orang tuanya ganti ya, gitu, karena anaknya sudah lebih besar dari orang tuanya. Ya bukan hanya semata-mata seperti itu, tapi PR orang tua adalah membuat anak memiliki sebuah kesadaran tentang taklif ya, bukan hanya
dia balik tapi dia berakal sehingga dia memahami tentang taklif itu dan dia bisa melaksanakan ajaran Islam itu dengan segenap kesadaran dan tanggung jawabnya. Baik, silakan dilihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini pentingnya mendidik anak di usia emas, ya. Usia emas ini adalah masa terbaik untuk membangun keimanan dan membentuk karakter anak. Kenapa? Karena fitrah anak masih suci. Mendidik anak di usia ini adalah seperti mengukir di atas batu. Terpahat ya, sampai kalau kita lihat peninggalan nenek moyang, pahatan-pahatan batu itu lama banget. Lain kalau seseorang itu memahat di pasir, hari ini dipahat, besok sudah hilang, terbawa angin atau terbawa air. Akan tapi pahatan di batu itu akan lebih lama bekasnya. Dan Allah berikan satu potensi pada setiap manusia itu dengan miliaran sel otak ketika dia terlahir. Dan itu tumbuh pesat, Masya Allah ya. Sampai ada persentasenya, persentase di situ. Ketika dia usia 0 sampai 14 tahun, kapasitasnya itu sangat pesat mencapai sampai 50 tahun, 50%. Dan kita di tahap yang mana sekarang ini ya, ketika kita bicara 4 sampai 6 tahun, maka dia berada pada fase pertumbuhan otak hingga 80%. Ini artinya ini adalah saat-saat yang sangat penting, saat-saat yang sangat krusial, kritis untuk kemudian menjadi pijakan bagi kesuksesan anak itu di masa yang akan datang. Kemudian di masa ini juga ikatan anak dan orang tua itu sangat kuat. Bayangkan anak-anak itu kalau kita seorang perempuan hamil, maka kita bawa-bawa dia selama 9 bulan 10 hari. Ketika kemudian di masa penyusuan, dia lengket dengan orang tuanya, menyusui selama 2 tahun penuh. Itu ya. Maka jadikan ini adalah modal kedekatan orang tua dengan anak, dan jadi orang tua, janganlah kita hanya menjadi orang tua yang dekat, tapi menjadi orang tua yang hangat. Gitu. Juga mengapa ini adalah usia emas untuk mendidik anak, karena pergaulan anak pada saat ini masih bisa dikondisikan. Objek lekat mereka masih orang tuanya, belum sampai ke teman-temannya. Lain nanti kalau mereka sudah mulai pre-geng, ya sudah nge-geng, itu sudah di fase-fase remaja. Ini kadang-kadang orang tua harus mengejar sangat keras untuk bisa tetap dekat dengan anak. Pada saat dia awal-awal begini gagal untuk membangun bonding yang kuat dengan anak. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, ini saya ambilkan dari para ahli tentang karakteristik anak di usia dini ya. Anak-anak itu rasa ingin tahunya sangat besar. Mereka kan hanya ini apa, itu apa ya. Kalau mereka berantakin barang itu bukan karena keinginan berantakan, tapi karena mereka rasa ingin tahunya yang besar, mengeksplor ya, menjatuhkan barang. Jadinya kalau kita kayak apa, ya membanting barang akan seperti apa. Kadang dia bahkan berlaku kasar kepada orang itu untuk mengetes, untuk mengetahui apa sih respon yang akan didapatkan gitu kalau kemudian seorang diperlakukan demikian. Ini karena rasa ingin tahunya yang besar. Dan anak adalah pribadi yang unik, Masya Allah ya. Tidak ada yang identik sama di dunia ini, bahkan kembar identik pun akan berbeda. Dan keunikan seorang anak itu diantaranya karena mereka itu bukan miniatur orang dewasa. Ketika mereka badannya masih kecil seperti itu juga pikirannya juga masih sangat terbatas, kosakatanya masih sangat terbatas dan sebagainya. Dan inilah masa yang potensial untuk terus anak-anak ini belajar ya. Anak-anak juga memiliki fantasi dan imajinasi yang akan terus berkembang di usia mereka yang masih sangat muda. Dan yang unik adalah egosentris mereka sangat kuat ya. Beda ya egois sama egosentris. Egosentris itu seperti memandang dunia itu berputar dan dia sebagai porosnya. Artinya orang-orang ada itu untuk memperhatikan dia, untuk mengurus dia, ya, untuk menolong dia, semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini kalau anak-anak tidak masalah, memang anak-anak seperti itu. Kalau dia ada pada orang dewasa, nah itu yang masalah gitu. Kemudian rentang konsentrasinya sangat pendek, konon sejajar setara dengan usianya, misalnya usianya 1 tahun, rentangnya konsentrasi cuma 1 menit itu ya, 2 tahun 2 menit dan seterusnya. Tapi rata-rata hingga nanti orang dewasa itu rentang konsentrasinya sampai 20 menit ya. Nah ini teman-teman sudah 20 menit belum ini? Udah ngantuk belum gitu? Ya rentang konsentrasinya karena baru 20 menit ya.
Dan anak-anak sudah belajar sebagai bagian dari makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Mereka ingin diakui eksistensinya. Bayangkan anak kecil di tengah kerumunan orang dewasa, ada anak-anak yang kalau mendapatkan perhatian dia akan senang sekali. Kalau dia tidak mendapatkan perhatian dia akan caper, cari perhatian. Ya ini karena mereka merasa mereka juga makhluk sosial yang mereka ingin untuk diakui keberadaannya, keterlibatannya dalam kehidupan sosial. Mari kita lihat lebih rinci karakteristiknya menurut Syamsuar Muchtar, bahkan beliau merinci ya untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Nih ya, ini gerakannya sudah lebih terkoordinasi, artinya jaranglah jatuh-jatuh gitu, nggak seperti anak kecil yang lagi belajar berjalan, belajar berlari ya ini atau belajar memegang sesuatu ya, motorik kasar, motorik halusnya dia sudah lebih terkoordinasi. Kemudian dia sudah mulai senang bermain dengan kata-kata ya. Kalau ada fenomena tantrum ya, ada anak-anak marah-marah lah gitu ya, ngamuk-ngamuk lah gitu usia berapa, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Biasanya 2 sampai 3 tahun. Ada fenomena anak tantrum, bicara apa, marah-marah, guling-guling gitu. Kenapa? Karena mereka sudah punya banyak keinginan, tapi kosakata mereka terbatas ya, baik cara mengucapkannya juga belum fasih gitu. Jadi ada kesenjangan di sana dan itu menyebabkan mereka frustasi sehingga mereka menjadi mudah terpancing secara emosi yang kita sebut sebagai tantrum itu. Nah, anak-anak usia 4 tahun sampai 5 tahun ini sudah pintar bicara, sudah bisa bermain dengan kata-kata. Maka kalau pada usia seperti ini mereka masih belum lancar berbicara, belum mengetahui kosakata yang banyak, ya hati-hati ya. Orang tua perlu untuk mengevaluasi apakah sudah cukup apa ya, stimulan yang mereka berikan di masa-masa sebelumnya. Kalau belum cukup mereka harus mengejarnya. Kemudian bisa mulai mengurus diri sendiri. Jadi kita belajar kemandirian pada usia ini. Makan, mau makan sendiri gitu walaupun berantakan ya. Orang tua harus bersabar, nggak apa-apa dia berantakan, nggak apa-apa habis makan dia harus mandi lagi. Karena dia sedang belajar untuk mandiri. Kadang mau mandi sendiri gitu ya. Orang tua jangan mengatakan, "Oh, nanti nggak bersih." Biar aja belajar, kita tinggal mengajari aja. Gosok giginya, begini caranya. Bahkan usia 3 tahun aja sudah mulai dia. Itu saya tuh 2,5 tahun sikat gigi ya maunya sendiri. Jadi dia akan menyikat gigi sendiri. Nanti setelah itu mamanya yang akan melanjutkan. Mama ganti mama yang melanjutkan ya, tapi diizinkan dulu dia menyikat giginya sendiri dengan caranya dia. Nah, kita beritahu saja. Dan anak-anak usia ini sudah mulai dapat duduk diam. Jadi kalau di bawah itu ya, diajak sholat Allahu Akbar, kita mulai sholat, dia mulai lari-lari kemari, ya nggak apa-apa, memang usianya begitu. Duduk tidak bisa lama, segera turun dan lari, karena dia akan terdistrak perhatiannya untuk hal-hal yang lain, tidak apa-apa. Tapi usia 4 tahun, 5 tahun, ini sudah lebih bisa duduk manis, makanya di preschool ya, karena mereka sudah mulai bisa duduk di bangku, mendengarkan bu guru dan sebagainya. Dan mereka juga sudah bisa memiliki pengetahuan tentang bedakan jumlah. Oh sedikit, oh banyak, kecil gitu ya, atau satu, jadi sudah mulai mengerti konsep banyak dan sedikit itu. Kita lanjut pada kategori anak usia 5 sampai 6 tahun ya. Nah ini sudah lebih terkontrol lagi, bahasanya sudah lebih baik, jadi kalau cerita itu sudah lebih panjang-panjang, udah bisa mengerti orang dewasa. Kemudian sudah bisa mengerti cara sosialisasi. Artinya begini, kalau anak-anak di usia sampai 4 tahun tadi, 4 tahun di bawah 5 tahun balita itu mereka sedang belajar bersosialisasi. Jadi gimana sih caranya temenan ya. Kan anak-anak kecil itu punya prinsip yang unik. Masih kecil gitu balita terutama, batita terutama. Batita itu misalnya di bawah 3 tahun, kalau mereka ngelihat sebuah barang dan mereka menyukai itu, mereka merasa itu adalah punyanya dia. Jadi, ada prinsip itu, aku lihat, aku suka, itu milikku. Nah, dan prinsip yang lain lebih mengerikan lagi, sekali milikku, milikku selamanya, gitu. Artinya begitu dia suka, itu dia langsung berpikir, "Itu punyaku," gitu. Walaupun itu bukan punya dia. Tapi anak-anak usia 4 tahun, itu sudah mulai bisa mengerti tentang hak milik, "Oh, ini punya siapa?" Gitu ya, harus minta izin dan sebagainya. Ya itu memang sudah kita ajarkan sejak kecil, akan tapi mereka paham tentang konsep ini punya siapa itu akan lebih lagi ketika mereka usianya 4 tahun. Demikian pula dalam sosialisasi, nanti
keterampilan-keterampilan seperti itu diperlukan di dalam mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Maka dia sudah mulai mengerti, dia nggak merebut mainan, harusnya kan begitu ya. Sudah 5 tahun tuh nggak merebut mainan, karena apa? Dia sudah tahu konsep hak milik gitu. Jadi dia sudah bisa diterima bermain dengan teman-temannya. Anak-anak yang usia 5 tahun yang masih suka merebut mainan temannya akan mengatakan, anak nakal gitu ya. Mereka akan kurang diterima di dalam pertemanan karena mereka kurang bisa mengerti tentang konsep sosialisasi. Nah, inilah tugas orang tua untuk kemudian mengajarkan pada anak-anaknya. Kemudian anak-anak usia ini juga peka terhadap berbagai situasi sosial. Jadi mereka mulai suka telinganya hidup ya, nguping-nguping gitu. Ikut mendengarkan bicaraan. Jangan dikira dia nggak paham. Dia merekam banyak hal. Anak-anak itu seperti spons yang menyerap apa saja yang ada di sekitarnya, baik maupun buruk. Sedihnya mereka belum punya filter. Jadi kalau kemudian hal-hal buruk terjadi di sekitar mereka, mereka akan bisa menyerap itu. Pula hal-hal yang sifatnya baik. Nanti akan kita lihat tentang bab ini ya. Kemudian anak-anak itu juga sudah mulai mengetahui tentang jenis kelamin ya. Oh, laki-laki, perempuan, jadi membedakan. Oh, ini ayah, ini ibu gitu ya. Ini saudaranya, ini orang lain, ini orang asing gitu ya. Itu mereka mulai bisa mengetahui. Terus bisa menghitung ya, kalau di sini angka 1 sampai 10 ya, kalau di Indonesia kira-kira sudah jauh lah ya, bukan hanya angka 1 sampai 10. Baik, lanjut slide-nya. Apa kebutuhan dasar anak usia 4 sampai 6 tahun? Ini perlu diketahui oleh pendidik agar mereka bisa menyesuaikan diri di dalam cara mendidik anak pada usia ini ya. Kebutuhannya adalah bermain. Jadi anak-anak itu masih suka bermain. Makanya kasihan kalau mereka misalnya sekolah yang durasinya sangat panjang dan tidak boleh bermain ya dari pagi sampai sore misalnya. Karena seharusnya metode sekolahnya itu sendiri adalah eh, belajar dengan bermain gitu. Jadi anak-anak itu kan pada awalnya belajar bermain. Gimana caranya main? Gini loh cara mainnya. Cara main peta umpet, cara main hitung-hitungan, cara main tebak-tebakan itu di usia sebelumnya. Kemudian ada usia di mana mereka belajar bermain untuk belajar. Jadi mereka permainan-permainan itu dipakai belajar itu dengan cara bermain. Masih senang bermain-main. Jadi kalau ada anak usia SD, TK ya, ini masih 4 sampai 6 tahun, "Kamu kok main terus sih?" Gitu, "Dek," gitu ya. Ya emang usia tuntutannya itu dia bermain ya. Kita kita harus berikan hak dia, hak kebutuhan bermain. Kemudian yang kedua kebutuhan dialog. Nah, ya tadi kosakatanya sudah banyak, dia tuh pengennya ngomong, ngobrol, pengennya mendengarkan, pengennya bercakap-cakap. Ini kayak tuntutan dari internal dalam diri mereka sendiri yang mereka ingin belajar berkembang bahasanya dengan sangat pesat. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan anak di usia seperti ini ya. Ini dari mana? Ini kenapa begitu? Ini bagaimana? Kenapa begini? Karena orang tua itu kewalahan. Dia jangan nanya-nanya gitu. Ibu nggak tahu jawabannya, jangan begitu ya. Kalau orang tua itu mendapatkan pertanyaan dari anak, itu harus ingat satu prinsip yang sangat penting. Bahwa saat anak bertanya, itu adalah saat terbaik untuk memberikan penjelasan. Ingat ya, kalau anak itu tidak bertanya itu bukan saat yang tepat memberikan penjelasan, bukan saat paling tepat untuk memberikan penjelasan, tapi saat yang paling tepat untuk memberikan penjelasan pada anak ketika dia bertanya. Maka kalau orang tua mendapatkan pertanyaan dari anak dan belum bisa menjawab, itu bisa menundanya dengan mengatakan, "Nanti mama cari dulu jawabannya ya," atau "Besok pagi mama jawab ya," atau "Nanti malam mama jawab ya." Ini bagian dari kita mencari dulu jawaban yang terbaik. Karena jadi orang tua nggak boleh ngeles, nggak boleh sok tahu yang memberikan informasi yang menyesatkan, nggak boleh. Karena nanti anak akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan pada orang tua, karena dipermainkan oleh orang tua seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ya, tetap mendapatkan pelukan yang hangat dari orang tuanya, perhatian, cinta ini. Lalu kebutuhan keteladanan, Masya Allah. Ini ada masa di mana masa disebut sebagai mirroring. Masa anak itu berkaca kepada orang tuanya. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka pada saat seperti ini orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anaknya. Silakan dilanjut, Kak. Ya. Nah, tetapi para peserta yang dirahmati Allah,
Sekarang ini tantangan mendidik anak, Masya Allah ya. Kenapa? Orang tua mengatakan saya sibuk Bu ya. Ayah sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja, atau sibuk aktivitas sosial ya, aktivitas di medsos dan sebagainya, Masya Allah. Lalu ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika memiliki anak-anak. Orang tua yang bekerja dua-duanya di masa daring ini ketika anaknya di rumah, Masya Allah, keluhan mereka seperti apa. Mereka menuntut sekolah untuk segera membuka dan mulai sekolah lagi begitu karena kasihan anak-anak di rumah, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mendidik. Kalau daring itu beloknya banyak misalnya gitu. Kemudian badai informasi dunia nyata dan dunia maya sekarang ini akibat kemajuan dunia IT. Banyak anak-anak terpapar gadget sejak dini. Karena orang tua pragmatis biar anaknya diem dikasih gadget ya. Saya pun punya tantangan yang serupa kepada anak-anak saya atau pada cucu saya. Dulu ketika mereka masih kecil, kita belum punya gadget, itu lebih mudah mendidik mereka. Dan sekarang hidup di dunia yang selalu dipenuhi dengan terhubung kita dengan internet ya, di dunia yang berjalan paralel antara dunia maya dan dunia nyata ini benar-benar satu situasi yang sampai seperti badai informasi karena apapun akan cepat sampai kepada kita, bahkan masuk ke ruang privasi kita, dia bisa menjajah kita 24 jam sehari kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini adalah juga peluang untuk terjadinya perang asimetris. Sehingga anak-anak pun sudah belajar konsumerisme. Mereka menjadi korban iklan. Biasanya coba aja perhatikan ya, iklan-iklan itu Masya Allah menyasar anak-anak itu sedemikian rupa. Dan ternyata bukan hanya iklan yang sifatnya adalah misi konsumerisme, akan tapi juga adanya misi kebatilan. Orang pun membungkus ideologi-ideologi yang sesat itu dengan bentuk-bentuk yang menarik. Bagaimana sekarang ini LGBT masuk di dalam berbagai macam lini ya, tontonan, kartun, ya, lawakan, lagu, acara-acara, event yang digelar, dan bahkan emot ya, kalau di dalam WhatsApp itu ada emotnya atau ya apa saja lah gitu, itu bisa masuk. Dan ini ada perang asimetris. Apa makna perang asimetris itu? Ketika satu pihak itu bisa melakukan sesuatu dengan luasa dan pihak yang lain itu nggak tahu, nggak sadar, atau nggak bisa melakukan perlawanan yang setimpal. Jadi perangnya nggak simetris ini. Yang satunya memerangi, yang satunya itu nggak merasa diperangi, malah rela untuk dijajah. Nah ini mengerikan sebenarnya. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan oleh karenanya belajar seperti ini bagi kalian. Sejak kalian masih muda, ini saya acungi 2 jempol, ya luar biasa. Semoga jadi bekal yang bermanfaat untuk kalian mengetahui apa saja tantangan-tantangan mendidik anak di zaman now. Kita lanjutkan slide-nya, Kak. Oke, ada 3 kunci utama yang perlu dicatat, diingat, dan dilakukan oleh anak-anakku semuanya, para peserta di sini. Yang pertama adalah kedekatan orang tua dengan Allah. Orang tua itu lemah. Kita ini butuh petunjuk dari Allah. Kita itu butuh penguat dari Allah. Maka cara kita agar mendapatkan semua kemuliaan itu adalah dengan kita mendekat pada Allah. Maka jadi orang tua, jadilah orang tua spiritual. Yang kalau bicara akan dengarkan anaknya, kalau melakukan sesuatu akan dicontoh anaknya. Dan Allah jaga dia dari ketergelinciran. Yang kedua adalah modal kedekatan orang tua dengan anak. Tidak cukup hanya berhubungan antara sebagai kedudukan anak dan orang tua. Tapi mari berusaha menjadi sahabat bagi anak kita di mana mereka mau bercerita kepada kita apapun keadaan yang mereka alami. Sahabat itu kan tempat curhat ya enggak? Mau sedih, mau seneng, pengennya ngomong sama sahabatnya. Kalau pergi sama sahabat itu enggak kenal waktu, pokoknya semuanya menyenangkan ya. Dalam situasi yang tidak enak pun akan menyenangkan. Nah, jika orang tua itu bisa dekat, hangat, dan akrab dengan anak, layaknya sahabat, maka itu menjadi modal pintu masuknya nasihat-nasihat bagi anak. Karena anak akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Yang ketiga, keteladanan orang tua. Ini penting sekali. Anak itu mata, telinga, hati, pikirannya selalu menatap kepada orang tuanya. Sadar atau tidak sadar, itu akan berpengaruh ya di dalam kehidupan mereka. Pengaruh yang terus-menerus sampai masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, menjadi pola pikir mereka,
menjadi karakter watak mereka, bahkan menjadi etos mereka dan seterusnya. Maka ingatlah sebagai orang tua, tidak ada jeda, tidak ada libur jadi orang tua itu. Ya selalu harus menampilkan sisi-sisi terbaiknya karena anak akan terus memonitor, menyerap, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Nah, sekarang ini kondisinya daring. Apa yang kemudian kita bisa lakukan di dalam masa mendidik anak di seperti ini, saat-saat seperti ini. Yang pertama, mari kita optimalkan waktu bersama anak ini untuk membangun ikatan dengan mereka. Anak-anak tadi usianya udah usia bermain, ya mari kita bermain sama mereka. Saya pernah diprotes sama anak saya yang pertama dulu, pada zamannya belum zaman online ya, tahun 2000-an. Anak saya itu mengatakan, Umi itu nggak seperti ibu-ibu yang lain. Saya kaget, apa? Ibu-ibu yang lain itu mau main sama anaknya, Umi itu nggak mau main sama anaknya. Dan saya menyesali jawaban saya ketika itu saya mengatakan, karena Umi itu beda sama ibu-ibu yang lain. Umi itu punya pekerjaan yang banyak, punya tanggung jawab yang banyak. Jadi ibu belum punya waktu bermain dengan kamu. Tapi saya lalu menyesali kata-kata itu. Lalu saya siapkan satu sesi setidaknya sepekan sekali. Dulu sore saya habis untuk mengisi ceramah. Lalu saya ambilkan salah satu sore bahwa itu adalah waktu saya bermain dengan anak. Hari Ahad, tidak semua hari Ahad saya pakai. Ya, sebagian saya sediakan, saya kata pada mereka, ini adalah waktu kita bermain. Mereka sangat senang ketika saya sediakan waktu untuk bermain. Dan ternyata itulah yang dibutuhkan oleh anak. Tuntutan anak itu menjadi nasihat yang sangat berharga bagi orang tua. Masya Allah ya. Ketika mereka masih mengharapkan orang tuanya dekat dengan mereka, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Adalah menjadi musibah ketika anak sudah tidak mengharapkan orang tuanya, sudah nggak suka dengan orang tuanya. Maka kalau anak masih menuntut waktu orang tuanya, berbahagialah. Anak masih ngindil, masih lekat dengan orang tuanya, ngetuti orang tuanya mana saja, berbahagialah. Ada saatnya nanti mereka sudah menolak orang tuanya. Akan tapi jika bekal kita cukup untuk memberikan pada mereka, maka berpisah jauh pun mereka akan tetap bersama kita, terikat secara jiwa dan hatinya. Dan kesempatan dalam kondisi daring ini mari manfaatkan menjadi waktu yang berkualitas, family time dengan anak. Ya, setidaknya itu ada waktu-waktu pertama, ya kalau anak usia 4 sampai 6 tahun banyak ya waktu bersamaannya, nggak seperti orang dewasa. Jadi silahkan Bunda membuat list schedule dari harinya, rundown harian gitu ya dengan anak. Ambil waktu-waktu prime time-nya untuk kita bisa konsen menghadapi anak kita. Prime time-nya kapan? Itu. Misalnya prime time-nya adalah ketika anak bangun sampai ibu bekerja, maka konsen, jauhkan gadget ibu pada saat itu. Misalnya antara ibu pulang kerja dengan anak tidur, maka itu adalah prime time. Yang list apa saja kebutuhan ngobrol dan bermain dengan anak, menemani daring dan sebagainya, itu di waktu-waktu prime time itu. Ya. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk memperbaiki diri pribadi kita masing-masing yang lebih baik. Ya, karena apa? Ya begitu, kita harus tampil apa adanya tapi yang terbaik pada anak kita. Maka nggak bisa kan jaim ya, pura-pura baik depan anak, apa depan orang lain, ya mari kita benar-benar menampakkan sisi bahwa kita adalah orang baik. Ya, kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Yang ketiga, ini adalah saat yang bagus untuk menanamkan kebiasaan berislam pada anak kita dalam keseharian. Waktu yang panjang dalam interaksi kita dengan anak, ini Masya Allah ya. Semoga membekaskan kebaikan-kebaikan pada mereka. Ya, bagaimana kita mengajarkan kepada mereka kekuatan doa. Kita contohkan berdoa gitu ya. Doa adalah senjata orang mukmin. Maka banyakin kosakata kita, pengetahuan kita tentang doa-doa. Mengenalkan kepada anak kita adab-adab, mau makan, minum, berpakaian, masuk, keluar mandi, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, tidur ya, dan sebagainya. Sesuai dengan tahapan usia mereka. Banyakin petunjuk-petunjuk gitu ya. Kalau mau makan, Dek, apa adab minta makan? Adab minta makan. Apa adab makan ya? Bagaimana kemudian biyaminika dengan tangan kita gitu ya. Kemudian disuruh untuk baca basmalah, mengambil yang terdekat. Mengambil dengan tangan pun ada adabnya, bukan di raup gitu, tapi kalau Rasulullah adab yang tinggi itu dengan 3 jari misalnya. Itu adalah adab yang tinggi karena apa? Kita makannya sesuap demi suap. Jadi bukan kemudian 5 jari wop gitu masuk semua ke mulutnya. Anak-anak kan kadang-kadang nggak ngerti adab yang demikian.
kita mengajari mereka. Juga ini adalah kesempatan yang bagus untuk membina akhlak anak, mengajarkan pada mereka cerita tentang para nabi, orang soleh, ya, para pahlawan. Ini bagian dari mewariskan akhlak pada anak kita. Selain dengan keteladanan tadi di depan yang sudah utama. Kemudian juga mengajarkan ngaji pada mereka. Kalau ingin jadi orang tua yang dia mendapatkan pahala jariah dari setiap ilmu yang diamalkan oleh anaknya, maka jadikan anak kita bisa membaca Al-Quran itu atas petunjuk kita. Mereka mengenal huruf, alif, ba, ta, sa, ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya, itu dari orang tuanya. Mereka mengenal tajwid dari orang tuanya. Maka saat mereka baca Al-Quran, orang tuanya yang mendapat limpahan pahala, gitu ya, dari pahala ilmu yang bermanfaat dari ibadah anaknya. Bagaimana kemudian hafalan Al-Quran, ya, itu kita berikan pada anak kita, termasuk berbagai macam kajian yang sesuai dengan usia mereka. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh orang tua di masa sekarang ini pada kondisi kita daring, pandemi, ya, maupun tidak pandemi pun sebenarnya kita bisa melakukannya. Hanya pada saat pandemi karena mereka tidak sekolah, maka waktu kita menjadi lebih panjang. Ada di tangan kita apa yang kemudian menjadi tugas pendidikan itu. Silakan dilanjutkan di slide selanjutnya. Sebagai penutup, ayah bunda semuanya, jangan sampai anak kita menjadi anak yatim, sementara orang tuanya masih hidup. Kenapa? Karena orang tuanya ada tapi tiada. Orang tuanya pulang tapi tidak hadir di dalam hidup anak. Kan banyak ayah-ayah sekarang ini yang mereka pulang dari kerja. Setiap malam mereka pulang, tapi mereka tidak hadir dalam hidup anaknya. Karena ketika di rumah pun mereka sibuk dengan gadget mereka. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kita mematikan diri kita sementara kita masih hidup. Jangan sampai kita meyatimkan anak kita sementara kita masih hidup. Mari kita juga terus belajar sebagai orang tua agar bisa menjadi cermin positif bagi anak kita, menjadi teladan bagi anak kita. Karena itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan sahabatku semuanya, orang tua itu terbatas usia. Sewaktu-waktu bisa wafat. Pada saat kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi mendidik anak kita. Maka agar anak tetap baik, kita kenalkan anak kita kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Karena kita ini fana, maka kita kenalkan anak kita kepada yang kekal. Karena kita ini fakir, kita kenalkan mereka pada yang maha kaya. Karena kita ini lemah, maka kita kenalkan mereka pada yang maha kuat. Ya, penutup yang terakhir bisa digeser slide-nya. Semuanya para peserta biar bisa menyaksikan. Dan mari kita terus mengiringi langkah kita dengan doa, doa, doa. Agar kita selalu diberi jalan cahaya. Diberi petunjuk yang terbaik di dalam mendidik anak-anak kita. Dan agar selalu terjaga kesadaran sebagai orang tua. Karena banyak orang tua yang mengatakan pada saya lupa Bu Ida kalau saya orang tua gitu. Jadi mau semau-maunya sendiri, semau gue sendiri. Pada ada anak yang membutuhkan bimbingan mereka. Dan pesan terakhir, keberhasilan mendidik anak itu belum bisa diukur di dunia. Belum tentu kita mengatakan orang yang anaknya sarjana semua, orang yang anaknya jadi pejabat semua, orang yang anaknya jadi konglomerat semua, itu adalah berhasil mendidik anak. Karena itu adalah ukuran dunia. Ukuran yang sesungguhnya akan kita tahu nanti saat Allah kumpulkan kita di surganya. Barulah kita tahu siapa yang sukses mendidik anak. Maka jangan sampai kita bangga pada pencapaian yang sesaat sifatnya. Kita harus senantiasa muhasabah, bertafakur, beristighfar, dan tentu bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-Nya, anugerahkan keberkahan yang banyak pada kita, sehingga kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Begitu yang saya sampaikan. Slide selanjutnya adalah beberapa informasi yang mungkin bermanfaat bagi ayah bunda
bagi Ananda sekalian juga, beberapa proyek saya adalah proyek family literasi. Saya membuka kelas penulis namanya Jejak Cinta Ananda. Saya mengajak para bunda untuk mengalirkan rasa, merawat cinta dengan anak-anak, dan itu sangat bermanfaat untuk terapi jiwa bagi orang tua sendiri maupun bagi anaknya, lalu menjaga kesadaran kita, kesadaran sebagai orang tua dan mendapatkan amanah Allah untuk mendidik anak kita. Kemudian juga kelak akan bermanfaat sebagai catatan cinta bagi Ananda. Bayangkan jika mereka berusia 7 tahun dan sudah bisa membaca, kita serahkan sebuah buku pada mereka, "Nak, ini loh kamu, sejak kamu hamil di dalam perut bunda, sejak bunda hamil kamu di dalam perut bunda, ini loh perjuangan bunda melahirkan kamu, ini loh masa kecil kamu." Masya Allah ya. Anak-anak pasti akan bahagia sekali ketika kita berkisah tentang mereka sendiri. Ini kelas terdekat mulai tanggal 26 Oktober, silahkan bagi yang ingin mengikutinya. Bisa menghubungi panitianya. Itu kemudian untuk bunda-bunda yang ingin meraih sakinah, ada kelas rahasia istri, silahkan yang terdekat masih bulan November nantinya. Insya Allah semoga bermanfaat untuk membangun keluarga yang kokoh, sehingga generasi muda di Indonesia akan menjadi lebih baik. Demikian apa yang saya sampaikan, sahabatku semuanya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Ustazah. Ya, Masya Allah ya, materinya luar biasa tentang parenting. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh lewat chat pertanyaannya, nanti akan dibacakan. Silahkan, atau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh. Ya, Ahwat, ada yang ingin bertanya? Ya, Kalau tidak ada, tidak apa, Kak. Mungkin sudah cukup ya. Nanti waktunya sudah habis ya. 2 menit lagi, Ustazah. Ya. Ustazah, kalau gitu saya aja bertanya, Ustazah. Oh, Ya, boleh. saya ingin. Ya, Ustazah, saya mau nanya. Kalau misalnya, Ustazah, kita melihat cara orang tua kita mendidik, misalnya adik kita gitu ya, misalnya masih dengan suka marah-marah gitu ya, Ustazah. Maksudnya belum yang ideal gitu, Ustazah, belum yang seperti Ustazah jelaskan tadi. Nah, itu gimana ya, Ustazah? Maksudnya kita sebagai anak pertama gitu mau ngasih tahu orang tua juga kan nggak enak ya, Ustazah. Maksudnya takutnya menggurui gitu. Maksudnya belum ada pengalaman juga gitu ya. Takutnya tersinggung juga kalau diingetin atau gimana gitu, Ustazah. Baiknya gimana ya, Ustazah? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, sangat relevan dengan usia kalian yang rata-rata mahasiswi ya. Jadi luar biasa Mbak Redita. Caranya Mbak Redita ya, kalau kita punya hubungan yang hangat, yang baik, yang akrab dengan orang tua, tidak apa-apa disampaikan dengan cara yang baik. Misalnya, "Mama gitu, kayaknya cara kayak gitu berhasil nggak ya, Mah, ya?" Gitu. Misalnya mamahnya nyuruh adiknya belajar susah gitu kan, lalu mamahnya marah-marah gitu. Marah-marah banget itu. "Mah, kira-kira selama ini berhasil nggak ya, Mah, dengan cara seperti itu?" Misalnya. "Enggak tuh, bandel banget adik kamu tuh ya, dimarah-marahi, kayaknya harus lebih keras lagi mama marahnya." Misalnya gitu ya. Terus, "Berarti Mah tuh kalau marah-marah kayaknya nggak efektif ya, Mah? Coba kita ganti cara yang lain, Mah." Misalnya. Ini kalau dekat akrab seperti itu. Atau kalau tidak, melalui buku, kasih hadiah mamahnya buku, "Ini loh Mah ada buku bagus, sharing artikel," gitu ya, pendidikan anak. Zaman sekarang kan banyak share-share-an yang bisa dipakai. Atau minta tolong orang lain yang lebih, memiliki pengaruh kepada orang tua kita. Misalnya mama yang suka marah-marah, minta ayah yang mengingatkan. Misalnya ayah suka marah-marah, minta mama yang mengingatkan, dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita, ditambah dengan berdoa ya. Doain orang tuanya agar mereka juga memiliki akhlak yang mulia.
Kalau pas nggak pandemi ajak pengajian ya, diajak, "Ayo mah kita pengajian ke sana, seminar ini mah bagus," gitu ya. Kan orang lain yang bicara bukan kita. Gitu ya, Kak. Oh iya, jazakillah Ustazah. Ya baik Ustazah, ini baru ada nih Ustazah pertanyaannya, ada beberapa. Ya ini yang pertama, Assalamualaikum Ustazah. Saya Iya. ingin bertanya, adakah kiat-kiat khusus atau tips dari Ustazah untuk kita yang belum menikah dan ingin menjadi orang tua yang baik? Terima kasih Ustazah. Iya. Iya, bagus sekali, pertanyaannya ya. Apa kiat-kiatnya ya? Siapkan diri untuk, membekali diri dengan ilmu. Tadi saya sudah sampaikan buku-buku rujukan ya, silakan dibaca. Kemudian ikuti forum-forum majelis ilmu. Lalu cari lingkungan yang mendukung untuk kemudian kita, selalu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, pribadi yang baik dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, dekatkan diri dengan dunia anak. Kalau saya dulu suka untuk ikut, ngelola pengajian TPA anak-anak ya. Dari sejak saya masih SMP saya sudah, ngurus, pengajian anak-anak. SMP, SMA, kuliah gitu ya. Nah, sampai setelah menikah sekalipun ini mengasah, keterampilan kita di dalam bersosialisasi atau menghandle urusan anak-anak. Kalau nggak punya, forum bagaimana? Ya coba praktek sama ponaan-ponaan ya. Dekat sama ponaan-ponaan agar kita lebih, menyiapkan diri untuk bisa menghandle anak-anak. Itu tipsnya ya, yang saya sampaikan. Jazakillah Ustazah atas jawabannya. Ya kemudian ini ada lagi Ustazah pertanyaan dari Pur. Ya, dari Mbak Pur, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang wanita yang masih gadis menikah dengan pria duda memiliki anak, bagaimana cara menjadi ibu sambung yang tauladan? Terima kasih. Oke, ya luar biasa ya, menyiapkan diri tidak berduda. Baik, pertama saya tidak punya pengalaman pribadi terkait dengan itu. Jadi, ini tentu berpengaruh ya, karena saya sendiri tidak mengalaminya. Tapi saya melihat, beberapa teman yang masuk ke dalam, pernikahan dengan situasi yang demikian. Ya tentu kita tidak bisa memilih kan, kalau memang Allah takdirkan jodoh itu seorang duda misalnya, maka ya dijalani itu. Yang, perlu dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah, bahwa Allah lah yang menggenggam hati orang-orang di sekitar kita. Caranya mendekatlah kepada Allah, berdoa, minta pertolongan Allah agar dimudahkan untuk memasuki hati orang-orang yang di sekitar kita, termasuk anak-anak sambungnya itu. Itu ya, jangan hanya sandarkan dengan tangan kita, dengan kekuatan tangan kita, dengan kekuatan pikiran kita, tapi kita sandarkan itu pada Allah SWT. Kemudian yang kedua, coba, belajarlah ilmu tentang itu, coba cari-cari. Mengapa ada orang yang berhasil di dalam, mendidik anak-anak gitu ya, jadi ibu sambung, kita bisa cari-cari informasi tentang itu, baca-baca tentang itu. Ini adalah bagian dari bekal ilmu kita pada, di dalam menangani anak-anak itu. Terus, berikan ketulusan. Tunjukkan ketulusan kita ketika kita mendekat berinteraksi dengan mereka. Manusia itu punya hati, punya pikiran, ya, punya penglihatan dan punya telinga. Tidak akan mereka bisa memungkiri sebuah kebaikan. Ya. Dan janji Allah bahwa jazaul ihsanu ilal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Cepat atau lambat pasti akan terasa kepada anak-anak itu tentang hadirnya seorang ibu sambung yang baik. Ketulusan. Yang terakhir sabar ya. Jadi ya pasti semuanya butuh proses. Prosesnya mungkin bisa cepat, bisa lambat. Bisa lama ya, bisa berdarah-darah dan sebagainya. Tapi sepanjang kita punya kesabaran, semoga itu juga akan sampai kepada hal-hal yang menggembirakan. Dan kesabaran inilah penolong kita. Makanya mintalah pertolongan Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini adalah bagian dari resep dari Allah agar kita terus isbiru wasobiru warobitu. Nah, terus kita sabar, kemudian menambah kesabaran dan menguatkan kesabaran kita. Sabar ini tidak ada batasnya, karena ketika seorang itu berhenti sabar, artinya dia membatasi pahala dari Allah. Dia membatasi karunia Allah, maka jangan berhenti untuk sabar. Demikian saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya.
Ya, baik Ustazah, jazakillah. Ini Ustazah masih ada 2 pertanyaan, tidak apa Ustazah? Dibacakan aja 2 sekalian ya, sebagai pertanyaan terakhir Oh nanti. iya Ustazah. Ya baik. Ya, baik, Ahwat, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ini ada 2. Yang pertama mau tanya gimana caranya memberikan pemahaman untuk anak usia 2 tahun kalau saat maghrib itu saatnya mengaji, saatnya beribadah, tidak boleh keluar rumah. Terima kasih Ustazah. Ya kemudian menyambung yang pertanyaan kedua Ustazah, ini pertanyaannya masih menyambung dengan pertanyaan saya tadi. Banyak orang tua memiliki anak pertama mendidiknya masih penuh emosi dan menjadikan anak sesuai ambisi mereka dan akhirnya menjadikan anak pertama ini mempunyai luka masa kecil kemudian proses healingnya bagaimana Ustazah untuk anak pertama ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi tentang anak 2 tahun ya. Anak 2 tahun itu kan 2 tahun ya. Jadi ya Iya mereka itu kan Ustazah. sebenarnya sangat nurut sama orang tuanya kan ya. Jadi tinggal bagaimana keterampilan orang tua untuk memikat hati anak ya, mengalihkan perhatiannya. Kalau anak-anak ini jadi begini, ada satu prinsip, anak itu menghafal pola. Kalau orang tua buat pola, anak akan mengikuti polanya. Kalau orang tua tidak buat pola, dia akan mengikuti pola anaknya. Nah, begitu ya. Maka buat pola, keteraturan pada anak usia 2 tahun itu. Kapan bangun, ya kapan tidur itu. Karena pola itu akan terbawa sampai nanti dia dewasa gitu ya. Jadi kalau pola keteraturan itu dibangun, itu dia akan tahu, oh jam begini pulang. Misalnya begini, Dek, adzan maghrib artinya apa? Ayo kita tutup pintu rumah, ayo kita tutup pintu jendela. Begitu ya. Nanti mereka akan mengerti karena kalau gelap kita disuruh masuk rumah, kita disuruh menutup pintu dan jendela gitu. Kita sampaikan demikian. Berarti kalau sudah malam apa Dek kegiatannya? Satu apa sholat maghrib gitu kan, ngaji sama mama, makan, minum, terus bubuk misalnya. Jadi hanya ada berapa aktivitas ini adalah cara kita menyampaikan pada mereka secara sederhana. Jangan ditakut-takuti ya, di luar ada hantu, ada setan, jangan begitu. Tapi kita bicara yang positif-positif pada mereka. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi tentang bentar apa tadi ya? Menjadi ibu sambung tadi ya? Bukan Ustazah, tentang yang anak pertama mendidiknya ya, masih dengan penuh emosi dan sesuai ambisi orang tua. Jadi ada luka masa kecil gitu Ustazah, Ya, proses healingnya seperti apa? ya. Untuk healing ini begini Mbak, tergantung dari tingkat keparahan lukanya ya. Kalau dia tuh lukanya ringan gitu, maka dia cukup dilakukan sendiri self healing ya. Self healing ada banyak terapinya. Kalau teman-teman mau ikut, saya ada linknya kepada seorang yang memang spesialisnya untuk menterapi untuk self healingnya. Saya ikut kelas-kelasnya juga. Itu saudara bisa dia lakukan sendiri dengan terapi, misalnya terapi menulis, writing terapi. Jadi dia menuliskan apa semua kegundahannya, kejengkelannya dan sebagainya, kemudian terapi memaafkan. Atau terapi untuk bicara dengan diri sendiri, self talk. Nanti dia bisa bicara dengan dirinya sendiri, menghibur diri, kemudian mencintai dirinya sendiri gitu ya, agar dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Atau terapi kursi kosong. Jadi dia bicara dengan kursi kosong yang seakan-akan di situ ada dua kursi yang dia taruh gitu, kemudian dia duduk sebagai anak, posisi dia sebagai anak, kemudian dia ngomong semua kejengkelannya kepada orang tua yang ngomong itu, lalu dia pindah ke kursi orang tua, lalu dia merangkak orang tuanya, dia minta maaf gitu ya, sehingga si anak ini merasa senang karena orang tuanya minta maaf. Ini ada terapi kursi kosong. Itu di antara terapi-terapi yang mungkin bisa dipakai, tapi juga kalau kita bersandar kepada Islam, kita tahu bahwa memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah memerintahkan untuk wal-kazi minal ghaidz wa'afina 'anil nas. Manusia diperintahkan untuk menahan marah dan memaafkan sama manusia. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa karena bukan hubungannya dengan orang yang bersalah. Memaafkan adalah bab kita meraih kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Orang yang bersalah pada kita bisa jadi tidak pernah minta maaf pada kita. Tapi alangkah ruginya jika kita justru mau menyimpan dendam, menyimpan amarah, ya, menyimpan luka dari orang yang tidak peduli pada kita. Maka yang kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa meminta maaf itu adalah bab tentang ketenteraman hati kita. Bab urusan kita dengan Allah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala maafkan. Maka dengan begitu, maka kita
akan mudah untuk memaafkan orang lain ya. Dan bahagia kita adalah hak kita. Kalau kemudian kita mengizinkan diri kita terluka, maka selamanya kita akan terluka. Kalau kita mengizinkan diri kita untuk sembuh, maka kita akan mencari obat untuk kesembuhan itu. Nah, kesadaran itu yang lebih penting. Pada saat seperti itu kita mohon pada Allah kesembuhan atas semua luka-luka yang kita miliki. Kita mohon pada Allah kemaafan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan kita mohon kebaikan-kebaikan pada Allah untuk diri kita maupun orang-orang yang pernah menyakiti kita. Insya Allah itu adalah bagian dari di antara self terapi yang bisa dilakukan. Kalau situasinya berat, itu harus dengan bantuan ahli ya. Saya kira banyak sekarang jasa-jasa ahli yang bisa menawarkan untuk terapi luka pengasuhan. Begitu Kak? Sudah cukup saya kira ya. Baik, Saya Ustazah. akan geser agenda Iya. yang lain. Jadi Iya, Ustazah, ya. ya kita akhiri ya. Ya, Terima ya, kasih semuanya sudah menyimak. Semoga ya, bermanfaat. jazakillah khair, Ya, Ustazah. saya pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Ya, baik. Ya, baik Akhwati Fillah, kita sudah di penghujung acara ya. Ya, semoga majelis ilmu kita kali ini mendapatkan berkah, ilmunya juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak Akhwati Fillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.